kebebasan di dalam berekspresi. Kebebasan berekspresi ini harus dijaga. Ini Ref, saya pakai rekam jejak lagi Ref. Iya. Jadi kalau ditanya Pak Anies, nah tadi kan lagu-lagu juga ada tuh, mengkritik dianggap apa tuh lagunya tadi? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian. Kebencian. Ya, kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Penghinaan. Apa lente? Iya, semua. Nah, yang bikin saya kan? Oke. Kan yang bikin saya. Semua syair lagu yang bikin saya. Ya, pantas, bagus itu lagu. Jadi dari kata tadi aja, Ref ya. Saya lagi-lagi kita ingin demokrasi kita baik, tapi itu dibuktikan dengan komitmen, bukan dengan statement. Oke. Demokrasi itu dibuktikan dengan komitmen, bukan dengan statement. Oke. Nah, komitmen kita lihat aja rekam jejaknya. Ref, kurang apa sih cacian? Kurang apa sih kritikan? Ya. Kurang apa sih kebohongan? Ditempelkan? Nggak ada tuh dituntut? Ya. Nggak ada. Tidak ada. Kenapa? Ya biarlah itu menjadi rekam jejaknya yang mengatakan, bukan rekam jejak saya. Jadi saya melihat demokrasi ini harus kita rawat, dan harus kita ikhtiarkan sama-sama. Jangan saya ingin demokrasi baik, tapi saya nggak mau mengikhtiarkan, nggak bisa. Indonesia itu adalah apa yang kita lakukan. Nah, saya melihat demokrasi kita ini harus dijaga nih, agar kebebasan untuk ekspresi, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran itu dihormati. Nah, kebohongan itu masalah memang, Ref. Itu masalah. Yang menurut saya kita harus, negara satu saat harus memberikan warning nih. Soal kebohongan-kebohongan. Tapi soal kritik, soal apalagi yang tajam-tajam nggak apa-apa. Tapi masalahnya kadang-kadang pemerintah kan nggak bisa membedakan mana berita bohong, mana kritik. Setiap kritik yang tidak disukai dianggapnya berita bohong, menyebarkan kebohongan. Itu nggak bisa. Ya makanya. Kalau saya sih nggak khawatir dihina orang, dimaki orang biasa. Tapi yang khawatir itu kalau dipidanakan. Dan so easy. Itu masalahnya. Karena ketika undang-undang tentang penyebaran berita bohong itu dihidupkan kembali, maka mudah sekali. Kalau kita tidak kita tidak mau informasi, kita adukan saja menyebarkan berita bohong. Itu kebohongan. Iya, yang paling lucu statistik, cara baca statistik itu dibilang menyebarkan kebohongan. Pernah gitu? Sih? Iya. Jadi suatu saat itu ke buzzer lah. Greenpeace ini menyebarkan statistik tentang deforestasi. Kalau kita bicara deforestasi kan kita bicara dua masa. Kalau masa sekian misalnya ini zaman X 2, zaman Y 1. 2 ini belum diselesaikan, berarti kan masih 3 masalahnya. Kan begitu. Maka orang bicara dengan angka kumulatif, dia akan bilang meningkat deforestasi, kan begitu. Dari 2 menjadi 3. Tapi itu dianggap menyebarkan berita bohong karena buktinya statistiknya cuma 1. Padahal yang emang sebelum itu nggak mau diselesaikan. Masalah. Ya. Bayangkan aja. Yang begitu diadukan menyebarkan berita. Tidak itu aja, mimpi bertemu Rasul. Lalu orang yang mimpi itu bilang, gimana, Beh? Waktu diperiksa, ya saya bilang aja, saya nggak bawa handphone waktu mimpi. Jadi saya nggak sempat mutu. Iya, tapi ini itu bisa apa ya? Matinya akal sehat gitu. Ya kita harus akal sehat dipakai. Jadi ketika kita bicara tuntutan dan lain-lain, ya ada akal sehat lah di situ. Iya sebenarnya. Tapi persoalan terbesar kan, nah kita agak jadi mulai merambat juga. Persoalan terbesarnya adalah kalau misalnya law enforcernya itu berpihak gitu. Punya agenda sendiri, itu berat, ya kan? Ya. Padahal dia kan harusnya netral kan? Ya. Jadi dia netral dari apapun, dia cuma bicara tentang law enforcement saja, penegakan hukum saja. Ya. Nah itu gitu. Arah, jadi itu harus diberikan arah. Gitu. Dan saya juga melihat ketika kita bicara demokrasi di Indonesia, harus diperhatikan bahwa salah satu alasan mengapa sistem ini itu
menarik untuk dipertahankan karena dia membatasi kekuasaan. Lebarnya dibatasi, panjangnya dibatasi. Lebarnya dengan ada division of power. Kemudian panjangnya dibatasi dengan durasi. Kan kekuasaan pramodern. Durasi dan berapa kali? Ya durasi itu kan berapa kali itu. Nah, kekuasaan pramodern itu yang namanya panjang dan lebar gak dibatasin. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian zero sum. Kenapa? Bayangkan dinasti begitu menang, sebuah dinasti dia bisa berkuasa 200 tahun, 300 tahun. Yang kalah gak punya harapan lagi. Begitu dia nggak punya harapan, maka dia akan melakukan perlawanan habis-habisan. Untuk karena mengembangkan kekuasaan. Dia tidak punya harapan untuk bisa eksis. Bukan cuma kekuasaannya, tapi idenya, gagasannya nggak bisa hidup. Nah, yang menang dalam situasi ini kalau nggak saya habisin lawannya, maka dia akan menghabisi saya. Tapi begitu kekuasaan itu ada pembagiannya. Pembagian kekuasaan, ada legislatif, eksekutif, judikatif, kemudian ada tenggat waktunya. Maka bila hari ini gagasan dia belum berhasil, belum dipilih sama rakyat, nunggu dah 5 tahun lagi. Dia ikut kontestasi lagi, bawa lagi tuh gagasannya, rencananya. Jadi itu membuat dinamika ide gagasan itu menjadi peaceful. Ada channelnya jadi. Karena yang kalah pun tahu bahwa 5 tahun lagi saya bisa membawa ide ini lagi. Tapi kalau kekuasaan itu tidak dibatasi, yang kalah habis itu bikin pasukan bawah tanah melawan. Kenapa nggak ada masa depan kok untuk bertukar ini? Itulah kenapa ada pembatasan ini semua. Supaya kita memiliki ruang agar perbedaan yang pasti ada di masyarakat, perbedaan gagasan, perbedaan kepentingan, itu dikelola lewat mekanisme yang damai. Itu sebabnya kita punya sistem seperti ini. Nah, sejauh ini Indonesia dibandingkan negara-negara lain, kita yang mengalami demokratisasi itu secara umum kita baik, tapi kualitasnya harus terus-menerus ditingkatkan. Jadi gitu Ada pertanyaan lain? Walaupun kemudian saya berpikir ini demokrasi kita ini bertumbuh kembang atau lagi mundur? Kenapa? Demokrasi kita ini lagi tumbuh kembang atau lagi mundur? Mudah-mudahan. Tapi demokrasi itu selalu punya self-correcting mechanism kok. Lihat aja di Amerika kemarin. Ketika Donald Trump itu melakukan segala macam dan abuse. Kita nggak bisa bayangkan ada Amerika Serikat yang champion demokrasi, tiba-tiba Donald Trump yang jadi presidennya, dia terpilih. Gitu. Tapi ini ada mekanisme koreksi. Itulah sebabnya kenapa durasi itu ada. Itulah sebabnya kenapa besaran kekuasaan itu dikendalikan, supaya bila ketemu dengan situasi-situasi yang tidak sesuai dengan kepentingan publik, tidak sejalan dengan akal sehat, maka bisa dikoreksi dengan cepat. Ya mudah-mudahan ya. Soalnya saya bacakan ini dulu ya. Dari Setio Uta ya. Pertama bertemu Juli 2017 di Air Market Kembangan. Apa Air Market ini ya? Kemudian beliau terlihat sombong saat saya sapa. Wah, ini penting ya. Kedua, kali Maret 2020 dekat kantor pos Cikini, kami selfie dan ngobrol sedikit. Sekarang saya dukung beliau for RI 1. Tapi begini bro ya. Kan penampilan Bro Anies ini kan celing dan tidak beruban ya. Masa celing sih? Celing itu apa sih sebetulnya? Celing itu apa? Celing itu tidak kusam, ya kan? Celing itu kan tidak kusam, ya kan? Dia nggak ngerti itu kusam dan tidak kusam itu kan soal wudhu juga bisa. Gitu dia. Dan soal berpanas-panas juga kan?
kan orang kadang-kadang bisa aja mempersepsi, oh ini Anies ini sombong gitu. Mungkin kayak orang ini kan, gitu. Anda merasa sombong nggak kira-kira? Kelihatannya kalau gini sombong nggak nih? Yang jelas senyumnya itu loh. Jadi saudara sekalian, ya yakin beliau nggak sombong ya. Beliau termasuk orang yang sabar ya. Saking sabar, saya punya pengalaman mahasiswa. Beliau ini waktu mahasiswa kan ingat kongres mahasiswa. Itu ngelayani aktivis-aktivis yang nggak karu-karuan itu tetap saja stay dia sampai subuh. Sementara yang lain tidur semua sudah, termasuk saya. Iya tuh kongres sekali orang ya. Iya, jadi luar biasa tuh. Hanya soal ya, dari dulu ya selalu biasa ya kalau dalam sejarah kita. Tapi memang ya itu tadi apa Rev. Kita ini bukan dadakan sekarang nih urusan ABCDFG nih. Iya. Rev, ingat gak Rev? Kita debat soal Senat mahasiswa. Iya. Sama yang anti Senat. Iya. Oke? Iya. Di gelanggang mahasiswa. Iya. Anak filsafat saya lupa namanya tuh. Si Arif ya namanya. Apa? Ketua Senat? Bukan, dia anti Senat. Kan kemudian di panel saya lawan dia di gelanggang mahasiswa. Itu yang hadir kira-kira 200-300 orang. Lupa saya. Bukan. Berdebat di situ. Dan kalau saya ngomong yang pro Senat tepuk tangan, nyorakin. Kalau lagi dia ngomong yang anti Senat tepuk tangan, nyorakin. Jadi debatnya tuh bukan kayak debat sekarang tuh 3 menit selesai gitu kan. Itu kan betul-betul gantian saling adu argumen. Nah, saya melihat ketika sekarang di sosial media ada perbedaan pandangan, ada kritik, ada ini adalah satu proses saling belajar. Memang kelihatannya seperti debat lawan, tapi lawan debat itu kan teman berpikir. Jadi lawan di dalam TikTok itu asal tidak lemparan kursi aja. Nah, iya, yang penting jangan lempar kursi, jangan lempar raket lah gitu. Nah, jadi kembali kepada ini, Rev. Kalau bicara tentang persepsi dan lain-lain, ya kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Kita tidak bisa mengatur perasaan orang. Yang negara bisa atur perilaku orang. Tapi kalau pikiran nggak bisa. Jadi saya ya kerjakan aja apa yang saya bisa kerjakan. Sapa orang seperti tadi tuh. Ada situasi di mana ini kok bisa dipersepsikan sombong, tapi bisa juga dipersepsikan tergantung pikiran kita masing-masing kan. Namanya juga persepsi. Bisa aja karena memikirkan rakyat ya. Jadi kelihatan serius gitu. Bro, ada satu hal yang saya sebenarnya dambakan ya. Kita ingin rakyat kita ini dicerdaskan kalau seandainya suatu saat Bung Anies masuk dalam proses election kontestasi ya, yaitu sebuah kampanye yang mencerdaskan, bukan kampanye yang jor-joran, misalnya mohon maaf panggung-panggung ya kan, mengumpulkan massa. Sekarang kan ada sosial media ya. Kalau saya bilang kalau dulu kampanye itu mahal, kira-kira begitu, karena teknologi belum menjangkau ya kan. Kalau sekarang dengan teknologi radio masih bisa kita gunakan, televisi kita bisa gunakan, dan yang paling penting adalah yang mudah dan murah, media sosial. Sebagai contoh, kita ini misalnya sedang ditonton, barangkali sudah sampai puluhan ribu di sana ya yang nonton kita. Nah, bayangkan coba, itu kan satu kapasitas Istora sendiri. Iya betul. Iya kan, Istora aja tuh 10.000 cuma, itu pun mahal tuh. Kita harus deploy bus ya kan, parkirnya di Jalan Gatot Subroto itu kan, mahal itu, konon 100 miliar tuh untuk mendatangkan orang puluhan ribu ya, kayak yang GBK. Kalau kelas itu mungkin lebih murah. Kenapa enggak banyakin debat, banyakin adu konsep, adu gagasan, adu pemikiran. Kalau dulu, dan nggak usah pakai seremonial yang di hotel bintang 5 yang sekali debat menghabiskan miliaran misalnya. Dan tambah lagi adu rekam jejak. Iya, gitu. Kan gitu-gitu kan lebih mendidik masyarakat, lebih murah, lebih mudah, lebih mendidik. 3M. Gitu. Ya. Pendapat Bro? Oh ya, baik-baik saja itu. Nah, dan itu bisa dijalankan dan sudah dijalankan oleh banyak pihak juga. Kalau
Perhatikan aja ketika pilkada itu, pilpres juga, channel-channel itu banyak tuh. Iya. Jadi menurut saya siapapun yang berada di dalam tugas sebagai calon, ya dia harus siap untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan terkait Republik ini. Maksud saya, bro, itu menjadi compulsory, menjadi kewajiban. Jadi kan kita tahu debat capres itu paling cuma 3 kali, ya kan? Debat hukum dan hak asasi manusia, Allahu Akbar, hukumnya seabrek-abrek, hak asasi manusia seabrek-abrek. Lalu cuma bisa tanya yang sudah disiapkan pertanyaannya kan? Jadi cuma nyabut pertanyaan dibacakan. Ya gimana kita bisa mendapatkan ibaratnya orang itu punya jawaban nggak, punya track record nggak dan lain sebagainya untuk soal itu. Maka saya sih malah mengajak kepada semua, yuk ditelisik saja, ditelisik semuanya, apa saja karya-karya yang sudah dilakukan, apa saja ideologi yang sudah dilaksanakan. Jangan hanya bertanya tentang besok mau apa, tapi sudah. Jadi misalnya soal lingkungan hidup, apa posisi dan apa yang sudah dikerjakannya. Oke. Sekarang ini hampir semua nama yang ada di survei manapun itu adalah orang yang pernah bertugas di pemerintahan. Oke. Lihat apa yang dia lakukan dalam urusan lingkungan hidup, apa yang dilakukan dalam urusan pendidikan, apa yang dilakukan dalam urusan kesehatan, apa yang dilakukan terhadap mereka yang miskin, apa yang dilakukan kepada kelompok-kelompok tani. Jadi sekarang itu bukan cuma tanya besok mau apa. Kan kita bukan mengundang orang-orang yang tak punya pengalaman. Loh, justru itu yang sekarang bisa dilihat karena itu semua fakta. Tapi itu kan kalau misalnya kita tampilkan itu dalam sebuah katakanlah so-called perdebatan, itu kan kita butuh waktu dan butuh sedikit room, kebebasan kan? Iya. Kalau tanya jawab aja dia bisa menjawab apa. Tapi kalau misalnya kesempatan kita untuk tanya balik misalnya dengan fakta dan data kan lebih asik. Nah, sekarang saya jawab. Waktu dulu saya maju pilkada Jakarta. Apakah ada undangan debat yang saya tidak datangin? Datangin semua tuh. Undangan debat datangin. Boleh dicek tuh. Apakah ada undangan debat calon gubernur? Itu debat apa itu? Debat resmi? Enggak, yang enggak resmi lah. Kalau yang resmi kan semua wajib datang. Yang enggak resmi, nanti Net TV bikin, nanti ada waktu itu yang bikin tuh Kompas TV bikin. Jadi banyak TV-TV itu buat, Metro TV buat, TV One buat, datang tuh. Artinya saya mau sampaikan bahwa ini bukan pertanyaan besok aja, tanya kemarin. Kemarin, kalau kemarin iya berarti besok iya gitu. Nah, kami merasa itu tanggung jawab sebagai seorang yang kandidat. Ya sebagai calon, ya dia harus menyampaikan. Lalu tadi Ref tidak bisa dihilangkan juga perkumpulan orang itu. Karena itu memiliki efek psikologi juga bagi kepuasan mereka. Jadi ketika misalnya datang ke sebuah tempat, banyak orang datang itu bukan kemudian disiapin bis didatengin, enggak. Itu adalah antusiasme yang muncul nggak bisa dilarang. Kalau saya begini, kan kita harus bagi. Kalau kita mau mengenalkan diri ke publik itu, ya silakan lakukan itu sepanjang tahun, sepanjang waktu, kan begitu. Tetapi ketika masa kampanye yang durasinya 2-3 bulan itu, disitulah kemudian karena sudah ditetapkan calonnya kan. Kalau sekarang kan siapapun kan nggak boleh dilarang kan. Nah, asal dia tidak menggunakan fasilitas publik tentunya. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah ketika durasi 2-3 bulan itu yang krusial bagi rakyat Indonesia untuk paham ide, gagasan, track record dan lain sebagainya, justru tidak digunakan untuk itu. Itu yang kita, jadi kita nggak ngerti. Dia ini sebenarnya ketika bicara tentang misalnya katakanlah HAM masa lalu, apa sih sebenarnya penyelesaiannya, track recordnya apa? Lalu dia ngapain kemarin itu misalnya? Lalu setelah kemarin ke depan ngapain? Kan kalau kita bisa ini kan lebih enak tuh loh. Jadi kita bisa minta pertanggungjawaban dia. Apalagi kalau incumbent misalnya kan. Wah, loh, Anda ngomong ini sorry to say, saya tidak ngomong soal Anies ya, tapi ngomong misalnya gini. Kita ingat nggak revolusi mental pada periode pertama? Tak ada itu kata orang Malaysia. Pada periode kedua nggak ada lagi. Kan
kita nggak bisa kita tanyakan. Padahal menurut saya itu bagus. Tapi begitu periode kedua nggak tahu kita. Atau prioritas, misalnya periode kedua prioritasnya adalah pembangunan sumber daya manusia misalnya kan. Nah, kan kita bisa tanyakan tuh apa yang dilakukan untuk implementasi dari itu kan misalnya sebagai priority gitu. Karena debat itu sepertinya memang tidak disediakan untuk berdebat. Maka yang terjadi adalah sedikit sekali informasi yang kita dapatkan. Betul. Tapi gini, saya lihat di banyak tempat ya, di banyak tempat itu juga ketika sampai kepada yang disebut sebagai pertukaran gagasan, pertukaran assessment atas rekam jejak, memang durasinya selalu ada batasan. Maka itu penting bagi kita ini untuk bisa menyampaikan gagasan itu dengan padat. Ini juga Ref, kalau pertemuan-pertemuan conference global itu yang bicara 11 orang, 12 orang, nggak mungkin semua satu orang 15 menit. Kali 11 orang nggak akan cukup. Saya kan bicara tentang debat capres. Bukan, maksud saya debat itu menurut saya harus ada dialog. Harus ada dialog, cuman durasi memang mau tidak mau akan padat. Cuman harus ada pertukaran, setuju saya. Jadi saya ingat kalau dulu debat itu yang terbaik yang pernah saya rasakan itu di Metro TV. Waktu itu saya dengan Pak Basuki. Di Metro TV. Kenapa? Karena debat itu menggunakan format seperti yang dipakai di Amerika sebetulnya. Langsung berhadapan gitu, head to head gitu. Bukan hanya head to head, tetapi panelisnya Najwa Shihab waktu itu. Jadi pertanyaannya adalah dari moderator kepada kita sebagai calon, kemudian bisa di follow up dan bisa dikomentarin oleh kompetitornya. Lalu antar calon juga boleh bertanya. Itu yang saya inginkan. Boleh bertanya. Lalu kalau tidak salah ada panel juga di situ. Ada beberapa orang yang bisa tanya juga. Jadi kalau bisa dibilang sebagai sebuah model dari yang pengalaman saya pernah ikuti, ini salah satu yang terbaik. Karena memberikan ruang untuk terjadinya pertukaran betulan. Nah, dan itu bisa menjadi bahan bagi rakyat untuk melakukan assessment. Nah, sebagai orang yang berada di dalam kepemimpinan publik, memang dia harus berkomunikasi. Kalau berada di wilayah publik, memang harus berkomunikasi, harus menyampaikan gagasannya, dan rencana itu harus disampaikan, dikomunikasikan, baik dengan timnya maupun dengan publik. Jadi kalau nggak bisa bilang nantilah. Kalau bisa. Sehingga ketika ada acara debat seperti itu, sebetulnya itu adalah simulasi bagaimana dia nanti berkomunikasi ketika mendapatkan amanat untuk menjalankan misinya. Jadi kalau itu diwajibkan, katakanlah misalnya kan debat ini kan cuma 3 kali kalau nggak salah. Lalu dari 3 kali itu temanya banyak sekali dan kemudian cuma nyetor pertanyaan begitu dan tidak ada yang namanya klarifikasi dan cenderung seremonial. Wah, lama-lama saya bilang ketua KPU-nya yang mau ngetop ini, kira-kira kan begitu kan, sambutan dan lain sebagainya. Kenapa nggak kayak di Amerika misalnya atau di negara lain? Ya udah berdebat aja lah dua pihak, ya kan? Ada moderator senior yang dianggap netral, independen, dengan ada panelisnya kan untuk menguji kan. Yang penting disiarkan. Kan yang penting disiarkan, bukan acaranya itu sendiri yang menghabiskan. Nah, saya pengennya begitu. Jadi selama durasi 2-3 bulan itu debat kerjanya. Tapi sebelum 2-3 bulan silakan pergi melanglang buana kemana-mana untuk mendekati masyarakat. Ya, tapi kira-kira waktu itu adalah waktu untuk Anda menghadapi lawan Anda setelah disahkan sebagai calon. Maunya begitu. Saya mau mengusul nanti begitu usul nanti. KPU aja. Iya, akan saya usul sampai bila perlu saya undang tuh KPU. Undang. Bro, saya sudah diperingatkan katanya
Mas Anies ada ada meeting lain. Pasti ini sobat era sekalian kecewa nih penonton. Tapi selalu ada durasi ya. Saya silakan Mas Anies kalau memang ada kegiatan. Ya, kita ada tentu ada cara. Tapi gini, Ref. Jadi saya melihat sekarang ini saya dapatkan amanah baru untuk menjadi seorang calon. Nah, saya harus menjalankan amanat ini dengan mengkomunikasikan. Tapi juga saya mengajak kepada teman-teman semua, seperti juga Bung Refli di sini, untuk melihat juga rekam jejak Bung Refli. Karena itulah prediktor terbaik, Bung. Jadi bagaimana kita menjalankan tugas yang pernah diberikan sebagai dasar untuk memprediksi bagaimana dia menjalankan tugas kelak. Kan sederhana, bukan? Nah, ini kadang-kadang tidak jadi perhatian, Ref. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada gagasan, visi, misi. Nah, padahal itu bisa dibikinin orang lain. Dan itu terjadi di pilkada. Dan kalau udah dibikin orang lain, lalu dia tidak sehati dengan apa yang dia katakan. Walaupun itu diungkapkan di dalam kampanye, selesai kampanye bisa dilupakan. Dan bahkan different directionnya berbeda. Malah dia bilang soal kemandirian, soal misalnya kedaulatan, soal kepribadian, directionnya kok beda. Beda banget gitu. Iya. Tapi ini, Raf, jadi saya lihat ke depan itu, dan sekarang ini ya, kalau yang nggak kelihatan ya, Ref, dari perjalanan saya jalan ke beberapa tempat, yang tidak banyak terlihat itu adalah bahwa di sana kami itu sebetulnya shopping masalah. Shopping masalah itu belanja ya. Belanja masalah. Bukan membuat masalah gitu. Iya, belanja masalah. Belanja apa sih problem-problem yang dihadapi? Nah, itu biasanya nggak terlihat sesi-sesi seperti itu. Karena itu memang fungsinya kita mendengar. Dan nggak usah menggurui lah. Dengarkan aja. Tapi itu dilakukan tadi sebelumnya. Ini sekarang ini. Sekarang silakan. Kalau sekarang kan nggak ada kewajiban berdebat. Kalau sekarang. Tapi nanti ketika sudah kalau itu sih kita ikut. Jadi nanti Ref bilang aja sama KPU, biar KPU yang atur supaya lebih memberikan informasi lah pada mereka. Rupanya saya diprovokasi terus-menerus tuh, aduh mulai gelisah. Saya terserah beliau. Bro, silakan mungkin closing statement kalau memang mau, dan closing statement di RH Channel itu bisa 2 jam sendiri. Oh gitu ya. Saya bilang terima kasih. Terima kasih Refli, Bung Refli sudah mencerdaskan kita semua lewat podcastnya. Ibu saya ini termasuk yang dengerin Refli rutin. Ini di bawah nih, abis ini Refli ketemu ya. Salam ya. Kemudian yang kedua, terima kasih kesempatan untuk tukar pikiran di sini. Dan insya Allah ini bukan yang terakhir. Dan saya melihat persis yang disampaikan Bung Refli tadi, bahwa gagasan, rekam jejak itu harus ditunjukkan sehingga ketika publik itu mau melakukan assessment, dia bisa melakukan assessment yang lengkap. Dan kita tidak bisa melarang alasan orang memilih. Alasan bisa bermacam-macam. Yang penting dari sisi kita yang ditawarkan adalah perencanaan, atau biasa kita sebut dengan misi, kemudian rekam jejak. Saya juga mau sampaikan di sini, saya bedakan antara target dengan misi. Kalau target itu sesuatu yang ingin kita raih, kalau misi itu sesuatu yang ingin kita laksanakan. Jadi kalau Piala Dunia sekarang ini, itu seluruh tim itu berangkat dengan target. Targetnya meraih sesuatu. Ketika itu tercapai, selesai pekerjaan.
begitu menang Piala Dunia, selesai istirahat sudah, pulang, nggak mau ngapain. Kalau misi tidak, kalau misi itu justru itu harus dilaksanakan, harus diemban itu. Jadi misi inilah yang kita ingin bawa. Jadi bukan hanya tentang bagaimana kompetisi ini bisa dilaksanakan, dilewati, tapi juga apa yang mau dibawa itu disiapkan dengan baik. Nah, saya terima kasih kesempatan ini. Insya Allah nanti bisa ngobrol lagi di RH channel dan sudah pasti harus, karena pertanyaan ini banyak sekali. Nanti pertanyaan itu akan saya saring ya kan, dan kemudian menjadi tanggung jawab saya juga untuk dijawab pada kesempatan lain, kira-kira begitu ya. Jadi saudara sekalian, saya ingin menyampaikan terakhir polling yang kita buat, belum banyak sih yang berpartisipasi karena baru dibikin juga, yaitu mana yang Anda pilih soal cawapres Anies Baswedan. 3.600-an baru votingnya, nanti perkembangannya saya kasih tahu juga. Dari partai politik itu 24%, kemudian bukan dari partai politik 76%. Itu saja angkanya yang bisa kita sharing